Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Hai teman Obsesif, di season ke-7 ini, Obsesif akan kembali membahas seputar pengembangan diri, soft skills, dan persiapan karir khusus untuk kamu fresh graduates dan first jobbers. Makanya, biar nggak ketinggalan, jangan lupa untuk follow, nyalain notifikasi kamu, dan jangan lupa kasih rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify ya. Teman Obsesif, pasti pernah ketemu temen yang doyan pindah-pindah tempat kerja, ya kan? Atau jangan-jangan kamu nih yang sering pindah-pindah tempat kerja. Belum lama di kantor A, udah pindah ke kantor B. Masa probation habis, gak pakai lama, set, langsung pindah lagi ke kerjaan yang lain. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan seseorang berpindah-pindah tempat kerja dalam waktu yang singkat, alias yang biasanya disebut dengan kutu loncat kayak gini? Are they trying to be realistic or opportunist? Or there's even more to it? Apakah memang seburuk yang terdengarnya? Nah, di episode Obsesif kali ini, gue Ellen akan ngobrol bareng Eza Hazami, content creator and employer branding specialist soal fenomena kutu loncat ini. Langsung aja yuk kita dengerin obrolannya berikut ini. Halo teman Obsesif, balik lagi nih bareng Ellen di podcast Obsesif. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang udah terkenal banget lah ya di dunia per-HR-an, dunia content creator juga. Di sini ada Mas Eza Hazami. Hai Mas Eza. Halo Ellen, halo teman-teman semuanya. Apa kabar juga? Kabar baik. Mas Eza, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih sibuk konten ya ini ya? Masih dong, masih kayaknya juga sebenarnya nggak sibuk sih ya, mungkin lebih sibuk kerjaan, cuma sampingan. Waktu, bener, kontenku tuh sampingan lah, karena balik lagi ya Ellen, aku tuh nggak mau kayak full time content creator lah, aku tetap pengen jadi jalur HR gitu. Karena memang pekerjaan utamanya di sana ya, as HR. Betul. Yes. Oke, so hari ini menarik banget. Kita bakal ngobrolin soal fenomena kutu loncat nih, Mas Eza. Asik nih, kayaknya. Jadi kutu loncat tuh selalu jadi bahasan yang apa ya? Aku bisa bilang nggak ada habisnya karena ada aja sisi setiap orang yang kita bisa bahas, gitu. Iya, bener banget ya. Apalagi ya fenomena ini memang lagi lagi banyak terjadi juga nih kayaknya di pekerja-pekerja zaman sekarang. Oke. Nah, kutu loncat alias yang suka pindah-pindah kerjaan dalam waktu singkat masih sering banget ya kita temuin di sekarang gitu, apalagi anak-anak muda yang mungkin baru fresh starters banget di dunia kerja. Nah sebenarnya nih Mas Eza pengen tahu dari sudut pandang HR, apa aja sih sebenarnya faktor yang bisa menyebabkan orang tuh bisa suka pindah-pindah kerja gitu? Oke, menarik pertanyaannya karena kalau misalnya kita bahas kutu loncat ini selalu ada sisi yang nggak kita dengar, yaitu sisi dari pelakunya gitu, karena kan kita gampang ya, enak banget ya ngejudge gitu ya, pengalaman lu cuma 2 bulan, pengalaman lu kok cuma 4 bulan gitu ya, kok udah pindah kantor lagi gitu ya, kenapa sih lu nggak bertahan orangnya gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu nih kenapa lu kayak gitu, kayak kita selalu tense untuk judge orang untuk pilihan karirnya, karena enak ya kalau misalnya ngejudge tapi kita nggak tahu alasan dibaliknya seperti apa gitu. Itu paling enak banget lah. Tapi wise, gue bisa bilang kalau misalnya kita lihat secara wise, kita lihat dari sisi orangnya dulu, kira-kira apa sih yang mereka ingin kejar dalam karir mereka dalam waktu sesingkat itu. Apakah memang mereka ternyata punya sense of achievement yang tinggi gitu, sehingga ketika mereka sudah bekerja di satu company dan merasa sudah memberikan impact yang cukup gitu ya di kantornya, di posisinya, mereka pindah dan mereka akan mencari challenge atau bahkan mungkin membuat achievement yang baru di kantor lain, sehingga hidup mereka atau perjalanan karir mereka itu penuh dengan achievement yang mereka sudah buat gitu ya. Kemudian juga mungkin karena satu dan lain hal, faktor kantor atau bahkan mungkin kondisi kantor yang kita nggak tahu ya, kadang-kadang kan apalagi sebagai seorang fresh graduate yang ya namanya kita kerja pertama ya, kita kan nggak tahu plus minusnya, kita harus ngalamin sendiri. Terus tiba-tiba along the way ternyata baik dari lingkungannya atau bahkan mungkin company-nya tuh kayak nggak bisa ngedukung growth lah gitu. Jadi terjadilah fenomena kayak perusahaannya
cepet-cepet atau bahkan mungkin ya dicap kutu loncat gitu. Jadi selalu ada aku bisa bilang isi perut masing-masing setiap orang gitu. Ada yang memang mereka pengen ngejar karir, pengen ngejar bisa dibilang experience banyak-banyak. Ada lagi yang memang karena kondisi kantor sehingga menyebabkan mereka ya bisa dibilang menjadi kutu loncat dalam sebuah perusahaan gitu. Kalau berarti nggak bisa kita bilang kutu loncat ini langsung dijudge sebagai sesuatu yang buruk juga gitu ya Mas? Benar. Karena aku juga kenal beberapa orang yang memang menjadi kutu loncat di awal karirnya, Ellen. Jadi memang ketika mereka di awal karir, mereka ini atau bahkan mungkin aku sebut teman aku lah ya, teman aku ini ngejar uang lah ya bisa dibilang, karena dia itu tuntutan dari keluarganya itu cukup tinggi, Ellen, yang dimana dia anak pertama, dia harus bantu keluarganya dan lain-lain gitu ya, yang dimana memang kita tahu lah ya sebagai HR ketika talent pindah gitu ya, atau bahkan mungkin mereka resign dan cari company baru, kan biasanya kenaikan gaji itu terjadi ya, baik itu mungkin 10%, 20%, tapi mereka kejar seperti itu supaya apa? Mereka sudah memiliki fondasi yang dimana kayak sudah mencapai angka tertentu gitu. Jadi kayak ada alasan lain juga, mungkin karena tuntutan keluarga, tuntutan hidup, sehingga ya balikin lagi, kita nggak bisa ngejudge sih dari setiap orang itu perutnya gimana. I see. Tapi kan gini ya Mas, mungkin nggak semua HR berpikir yang sama gitu ya. Mungkin kalau di dulu kan orang mikirnya orang nih berarti ada tendensi nggak loyal sama perusahaannya. Bagaimana seorang HR tuh bisa open mind juga gitu Mas untuk ngelihat ini dari pengalaman Mas Eza? Sebenarnya kalau bisa dibilang kalau lu mau open mind, lu kerja di company tech sih. karena terjadi banyak sekali ya, terutama mungkin tim-tim IT, tim-tim ya bisa dibilang project rammer, engineer lah ya, yang memang tujuan karir mereka tuh beda-beda gitu ya, dan sangat cepat gitu ya, apalagi dengan dunia yang atau bahkan mungkin talent yang saling tarik gitu ya, sehingga terjadilah misalnya mereka mungkin baru 4 bulan tiba-tiba di hijack dan lain-lain lah gitu. Tapi cara untuk HR menjadi open minded adalah lu lihat dulu nih, kalau hire orang lu pengen ada target kerjaan yang pengen diraih nggak sih sama manajemen atau perusahaan. Kan secara logika ya, ketika manajemen atau perusahaan itu hire orang baru, berarti kan ada fungsi yang diharapkan, ada bisa dibilang kayak ada target yang mereka ingin kejar lah gitu ya, yang dimana kayak kita coba deh hire orang baru gitu. Nah, kalau misalnya si orang baru ini berhasil, baik itu menyelesaikan targetnya atau bahkan mungkin bisa membuat sistem baru, membuat perbaikan yang lebih baru yang hopefully bisa diimplement sama perusahaan, sehingga ketika si sistem udah running, kemudian juga achievement itu sudah didapatkan oleh perusahaan, I think itu sih titik dimana kayak ya udah memang secara fungsi kalau misalnya dari si talent tersebut pindah ya memang sudah saatnya gitu. Karena kan mungkin ketika kita interview gitu ya, setiap orang kan punya aspirasi ya, Ellen, kenapa mereka pindah gitu loh, apa mungkin kayak tertarik ke company kita. Ada yang memang kayak saya pengen nih bikin kayak gini gitu, saya saya pengen bisa membuat impact di posisi ini gitu-gitulah gitu. Jadi ketika memang mereka sudah mencapai aspirasinya dan memang works di perusahaan kita dan punya impact yang besar, I think itu nggak ada salahnya kok untuk ya bisa dibilang letting go lah ya, atau bahkan mungkin menerima fakta kalau ya dunia sekarang sudah seperti itu. Karena balikin lagi Ellen ya, kita kan sekarang udah shifting ya, yang dunia itu kan shifting ya, yang dimana mungkin kalau zaman orang tua kita dulu tuh kerja ya udah asal kerja sampai pensiun gitu, karena balikin lagi nggak ada pilihan, Ellen. Kalau misalnya kita kita kembali ke zaman orang tua kita, pilihan kerja itu sangat-sangat sedikit, sehingga mereka kalau misalnya pengen pindah-pindah atau bahkan mungkin ya sesimpel resign deh gitu ya, mereka pasti akan mikir, saya kerja di mana ya, sedangkan perusahaan saya cuma satu-satunya misalnya di bidang itu misal, sehingga perusahaan zaman-zaman orang tua kita, perusahaan tuh dikit banget bandingin sama kondisi yang kita lah gitu, generasi kita, generasi Z atau bahkan mungkin nanti Alpha gitu ya. Itu tuh ya pilihannya ya tinggal apa ya, ibaratnya lu benar-benar tinggal milih dari HP kok untuk bisa resign, untuk bisa milih company baru. Sesimpel itu sih. Jadi aku melihat kayak fenomena kutu loncat ini juga karena
banyaknya pilihan yang tersedia di antara kita sekarang gitu. Berarti memang ada ini terjadi juga gara-gara memang ada perubahan zaman, trades-nya juga beda-beda gitu ya, memang generasi per generasi. Oke. Apalagi sekarang kayaknya banyak kerjaan yang memang project based gitu, mungkin orang lebih nyaman dengan hal itu ya, biar lebih tertantang gitu kan kalau kata anak muda. Benar, karena aku melihat juga kayak anak muda tuh susah untuk dibuat loyal kecuali mereka memang menemukan apa yang menjadi value hidup mereka dalam karir mereka. Misalnya kayak perusahaannya tuh ternyata bergerak di bidang apa yang mungkin sesuai nih sama apa yang mereka kejar. Misalnya mereka ingin membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Misalnya kayak membangun infrastruktur internet yang di Indonesia yang lebih sehat. Nah itu sesuai dengan value kita, nah biasanya itu akan lebih loyal. Jadi balikin lagi ya, value perusahaan itu juga matters lah ya untuk karyawan kita gitu. Oke, ya memang berarti banyak faktor lah ya Mas, entah itu internal, eksternal, perubahan zaman juga ini pasti mempengaruhi. Berarti memang bisa dibilang kalau anak generasi zaman sekarang itu lebih berpotensi untuk jadi kutu loncat, ya itu karena memang banyak faktor yang mendukung ya. Dan faktor yang mendukung, betul. I see. Oke, nah mungkin kalau misalnya dari sisi HR nih, ketika seleksi kandidat yang kelihatannya di CV-nya tuh kayak warna-warni, kayak kutu loncat gitu ya, atau sering pindah-pindah kerjaan dalam waktu singkat, apa sih yang menjadi pertimbangan HR untuk dia ini bisa lolos ke interview? Karena kan kita nggak tahu ya kerjaan dia seperti apa gitu. I see. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah background checking. Karena jangan sampai kita terkecoh gitu ya. Karena kan zaman sekarang CV sama LinkedIn bisa dipoles lah ya. Bahkan mungkin terakhir kalau misalnya Ellen dengar ada LinkedIn swindler ya. Yang cukup ramai juga tuh di Twitter yang ya dia bilangnya apa di LinkedIn ternyata aslinya beda gitu. Dan zaman sekarang udah lumrah lah ya. Jadi aku bisa bilang ya pertama kita harus lakukan ketika melihat CV dari pelamar yang memang berpotensi menjadi kutu loncat atau memang sudah jadi kutu loncat, kita background checking di company sebelumnya itu dia kenapa nih resign, kenapa nih kayak tiba-tiba kok cuma sebentar-sebentar gitu. Jadi kita saling cross check lah antar HR di perusahaan sebelumnya, apakah ada isu atau memang ya dia udah beres gitu, atau bukan kayak cuma project based yang kita nggak tahu ya. Itu sih fungsinya kenapa kita harus background checking. Itu satu. Yang kedua mungkin kalau misalnya aku bisa bilang, kita lihat gitu loh impact apa yang lu udah kasih di pekerjaan tersebut sehingga lu cabut gitu. Karena balikin lagi ya, ketika kita ngomong kutu loncat, jangan sampai cuma kita jadi kutu yang benar-benar loncat tanpa meninggalkan legacy. Nah, legacy itu apa sih teman-teman obsesif ya? Mungkin legacy ini ibaratnya lu tuh punya sesuatu yang bakalan dikenang dari hasil kerjaan lu. Semisal lu balik lagi ya tadi aku sebut di awal, misal lu udah berhasil bikin sistem yang ternyata mempermudah kerjaan orang lain, atau ternyata lu bisa saving cost gitu ya yang harusnya 100 juta, ternyata lu bisa kok bikin campaign gitu ya cuma 50 juta setengahnya, dan itu kan berarti perusahaan untung lah ya seperti itu. Jadi balikin lagi, selain background checking kita harus lihat juga nih impact apa yang udah dia berikan di perusahaan sebelumnya, sehingga aku akan menjadi wajar kalau misalnya kayak kutu loncat karena dia begini gitu sih Ellen. Oke. Berarti memang ya zaman sekarang juga makin canggih, kandidat juga semakin banyak jenisnya, memang background checking diperlukan. Apalagi betul. Memang yang apply-nya untuk higher level gitu juga ya. Benar. Oke. Nah, mungkin dari pengalaman Mas Eza pasti kan udah ketemu nih tipe-tipe yang mungkin udah sering pindah-pindah kerjaan. How did it go gitu loh Mas? Apakah memang mereka sebenarnya punya potensi yang baik, tapi atau ada juga yang memang ya mereka cuma suka pindah-pindah aja gitu? Oke. Satu hal yang aku tanyakan ketika interview orang-orang yang berpotensi atau bahkan mungkin memang menjadi kutu loncat ya, aku selalu tanya sih, career aspirations kamu itu apa? Gitu. Nah, setiap orang kan pasti punya jawaban yang beda-beda ya. Ada yang misalnya mereka pengen ngejar karir di usia muda, ada yang misalnya pengen jadi HR manager, ada yang macam-macam lah kalau misalnya aku sebutin satu-satu juga panjang. Tapi aku selalu make sure bahwa aku selalu nanya itu, career aspirations kamu apa?
pandangan kamu tentang karir kamu ke depan itu mau kayak gimana sih gitu. Orang yang cuma jadi sekedar kutu loncat yang nggak betah pindah misalnya kayak nggak suka sama bosnya pindah gitu, mereka pasti akan kelabakan Ellen dalam jawabnya. Tapi ketika kita ketemu yang kutu loncat tapi memang sudah terplanning gitu ya, kayak oke, gue 3 bulan pengen belajar digital marketing. Oke, 3 bulan berikutnya gue pengen belajar SEO gitu-gitu. Yang dimana ketika dia 3 bulan udah dapat ilmunya, ketika dia juga udah dapat ngasih impact ke perusahaan sebelumnya gitu ya, dan dia bisa jawab ketika kayak beberapa bulan sebelumnya gue udah belajar gini sehingga gue tertarik bekerja di sini. Kedepannya gue pengen build misalnya kayak skill gue lebih jauh lagi dan hopefully bisa leading the team gitu ya. Nah itu ya aku bisa bilang orang yang memang terplanning untuk menjadi kutu loncat, bukan yang cuma sekedar jadi kutu loncat karena keadaan gitu. Jadi beda itu jawaban antara orang yang ditanya career aspirations yang benar-benar dia planning karirnya mau seperti apa dia bawa, atau yang memang menjadi kutu loncat karena ya keadaan. Itu beda banget sih Lan jawabannya. Oh gitu ya. Iya, memang kalau yang kutu loncat versi lebih ya yang seperti dijudge orang-orang tuh memang mereka ya sedikit-sedikit resign mungkin karena faktor perusahaan nggak cocok, sedikit resign gitu ya. Tapi kalau mereka yang punya aspirasi itu akan kelihatan dari segi cara mereka menjawab dan apa sih purpose mereka yang ingin mereka capai gitu ya. Betul. Oke, nah kalau misalnya dari teman-teman yang mungkin lebih suka untuk mencari ilmu baru, kapan sih sebenarnya enough is enough gitu Mas? Proses itu apakah sebenarnya nggak ada kata enough-nya? Kan kata orang belajar nggak ada habisnya ya. Tapi kan soal pekerjaan, karir, itu kapan sih enough is enough gitu loh? Oke. Ini juga apa ya? Gue bisa bilang kapan sih kita tahu kalau misalnya kita merasa cukup ya dengan pilihan karir kita, terutama pada saat menjadi kutu loncat. Yang pertama, lu tuh mau cari apa? Gue selalu ingetin ke teman-teman ketika kalau webinar gitu ya, buat persiapan karir, gue tuh selalu nyampein satu hal Ellen ke teman-teman di ending webinar gue ya. Kalau kata Simon Sinek itu always start with your why. Tanya ke diri lu sendiri, lu pengen apa? Kenapa lu pengen ke sana? Kenapa lu pengen jadi kutu loncat sih? Gitu. Kenapa lu pengen incer skill itu sih? Kenapa lu pengen jadi posisi itu sih di karir lu nanti? Nah, jadi dari situ lu udah bikin kerangkanya gitu loh. Jadi kayak ada target atau goals jangka panjang yang dimana salah satu usahanya adalah ya meraih si tangga tersebut agar kita bisa naik secara perlahan. Gitu. Jadi ketika lu udah punya goals yang bener-bener tepat sasaran gitu ya, gue pengen banget nih jadi posisi A gitu ya di usia 35 deh, atau misalnya 40 gua deh gitu, atau bahkan mungkin kayak I'm gonna be the next HR manager, the best HR manager gitu ya di tahun berapa gitu ya. Itu kan target ya Len. Itu udah goals yang emang lu udah tetapin dari awal lu lulus kah, atau misalnya lu ketika cari kerja kah, sehingga lu akan bikin tangganya gitu. Nah, perjalanan kutu loncat itu adalah tangganya untuk menaiki si karir tersebut gitu. Jadi ketika lu udah melakukan berbagai usaha, melakukan si upaya-upaya untuk bisa mencapai goal tersebut, ketika lu tahu goals lu udah tersampaikan atau bahkan lu udah sampai gitu ya, itu tuh lu harus mikir lagi, ini cukup nggak buat saya? Apakah ini sesuai dengan apa yang sudah saya impikan? Karena kan along the way proses kan sangat-sangat berpengaruh ya. Misalnya kayak lu udah nyobain A, lu udah nyobain B, di tengah perjalanan lu pasti bakalan mikir dong kayak, oh ternyata A ini kurang menyenangkan ya, dan B lebih cocok ke saya gitu. And then lu mantepin di B gitu, sehingga si B ini yang akan menjadi skill set lu, dan lu akan hopefully gitu ya menjadi tangga karir lu ke depannya. Mungkin along the way sepanjang perjalanan proses itu bisa beda, tapi goals jangan berusaha untuk lu ubah. Goals utama lu atau mimpi utama lu itu harus tetap sama gitu loh. Kalaupun misalnya jalannya beda, atau misalnya kayak ada sedikit halangan gitu ya, atau rintangan, bukan goals yang lu adjust, tapi prosesnya yang lu adjust gitu, sehingga lu akan
apa ya, nggak kehilangan harapan, dan juga apa ya, gue bisa bilang kalau lu tahu apa yang lu pengen dalam hidup lu, lu tahu apa yang lu pengen dalam karir lu, sehingga itu sih yang dirasa kayak oke, ketika gue udah nyampe ini cukup buat gue gitu, Ellen. Oke, bener banget, selalu start with your why gitu ya Mas, kenapa kita pengen ngelakuin ini. Setuju banget sih tadi, memang yang diubah atau kalau seiring berjalannya waktu kan pasti prosesnya akan ada perubahan gitu ya, tapi tetap goals, purpose-nya tetap seharusnya sama gitu. Betul. Oke. Wow, sangat-sangat menarik banget pembahasan tadi. Nah, mungkin itu kan dari sisi individunya gitu ya Mas, kandidatnya. Sebenarnya kan kalau perusahaan itu juga punya andil yang kuat ya untuk membuat karyawannya itu bisa betah kerja di sana, dan apa yang mereka cari itu juga mereka dapatkan di perusahaan tempat mereka kerja. Gimana sih sebenarnya dari sisi perusahaan, strategi seperti apa yang bisa menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan membuat apa ya, karyawannya itu bisa growth di sana gitu? Satu aja deh gitu ya, lu berusaha dengerin karyawan lu deh, karena banyak ya yang apa ya, bisa dibilang perusahaan-perusahaan tuh banyak bikin gimmick. Kalau misalnya join ke kita nanti dapat fasilitas A gitu ya, kalau misalnya join ke kita nanti fasilitasnya bisa sarapan gratis gitu ya, atau macam-macam gitu. Tapi at the end, gue selalu punya prinsip kalau di kantor karyawan dan perusahaan itu kayak pasangan. Apa yang membuat hubungan itu berjalan dengan lancar itu adalah komunikasi, ya enggak? Kalau misalnya nih, misalnya pasangan kita maunya A gitu ya, tapi kita ngasihnya C, bakalan langgeng nggak? Bakalan ada harmoni nggak yang terjalan di perusahaan kita dan juga karyawan, gitu. Jadi selalu coba untuk mendengarkan karyawan ini maunya seperti apa. Balikin lagi ya, sekarang kan mungkin policy di perusahaan-perusahaan Indonesia gitu ya, udah ada yang mulai balik ke kantor atau misalnya dengan benefit WFA atau remote lalala gitu ya. Nah, ketika ada kondisi kayak gitu, coba lu dengerin gitu. Mayoritas dari karyawan lu itu maunya kayak gimana? Mayoritas dari suara-suara karyawan itu, kalau misalnya kita ada satu regulasi atau bahkan mungkin pengen bikin regulasi, selalu libatkan karyawan. Jangan komunikasi itu top down, alias kayak manajemen ke bawah, awis itu bawahan nunduk semua, bawahan ngikut semua. Nah, itu yang nggak akan berjalan dengan baik, Ellen. Atau bahkan mungkin malah menjadi, ya balikin lagi ya, perusahaan tidak mendengarkan karyawan, karyawan juga nggak ngerasa betah, dan akhirnya terciptalah satu kondisi yang mungkin mereka sebut toksik ya, mungkin yang mereka sebut nggak kondusif, sehingga mereka nggak merasa didengarkan. Itu sih yang aku rasa ya penting banget untuk mendengarkan karyawan. Setiap aspirasi karyawan itu penting banget untuk kita dengarkan. Bagaimana perusahaan mau tumbuh kalau misalnya perusahaan tidak mendengarkan karyawannya sendiri. Itu sih. Wah, iya, benar banget. Itu mungkin yang bikin orang juga sering pindah-pindah kerjaan memang karena nggak merasa didengarkan. Nggak merasa dengerin. Coba deh, Ellen mungkin tanya ke teman-temannya gitu ya. Lu tanya apa sih alasan mereka resign gitu ya? Bos gue nggak ngedengerin, atasan gue nggak ngedengerin, manajemen nggak ngasih gue kesempatan buat gini, padahal gue udah ngasih tahu, kayak gitu kan pasti. Ya dong, kayak kalau misalnya masalah gaji mah, masalah benefit kita bisa bicarain deh gitu ya. Kayak misalnya mungkin gaji, ya balikin lagi, gaji kan setiap orang beda-beda, tapi masalah gaji kita bisa omongin kok dengan berbagai benefit yang mungkin benefit non cash gitu ya. Kayak misalnya kita ngasih apa, tapi kesempatan untuk mendengarkan karyawan atau bahkan mungkin tim kita itu ada atau enggak. Kalau misalnya nggak ada, itu malah menjadi lingkungan yang mereka rasa itu membuat mereka tidak growth. Itu sih. Iya. Karena memang value rasanya dihargai itu juga jauh lebih besar gitu ya. Dibandingkan memang ya cuma gaji gede, tapi kalau lu disuruh kerja ini A sampai Z, tapi masukan lu nggak pernah didengar segala macam, itu pun akan bikin down si karyawan pasti. Iya, feeling mutual dihargai itu penting dalam sebuah perusahaan atau pekerjaan. Makanya kalau anak-anak sekarang katanya mendingan mentalnya sehat dulu deh daripada gaji gede tapi kerjaannya rodi banget, nggak pernah dihargai. Benar, itu ya mungkin jadi kayak stereotype Gen Z ya,
Jadi kayak mereka tuh maunya tuh mental health-nya terjaga gitu. Sedangkan mungkin perusahaan-perusahaan juga nggak begitu banyak yang aware buat hal ini gitu. Ya sesimpel kita coba dengerin deh apa sih yang mereka mau gitu. Apa sih yang mereka mau dan kita bisa usahakan gitu sih idealnya ya. Makanya kalau misalnya kayak old corporate gitu juga, korporat memang harus beradaptasi juga, bukan hanya si karyawannya gitu ya. Benar. Oke, nah mungkin gini sih, kalau misalnya mungkin perusahaan lama atau yang baru merekrut anak-anak baru nih yang di entry level, sebenarnya pendekatan dan pengembangan seperti apa sih yang mereka harus adaptasikan ke anak-anak generasi baru ini? Berikan mereka kesempatan untuk bertumbuh, berikan mereka kesempatan untuk memberi pendapat yang sama dengan bosnya, berikan mereka kesempatan untuk bisa menilai atasannya. Itu sih approach yang perlu kita perhatikan ya untuk generasi-generasi muda. Karena buat aku ya, atau bahkan mungkin penilaian aku dan juga aku melihat dari berbagai fenomena zaman sekarang gitu ya, old corporate atau bahkan mungkin korporat yang sudah besar, itu tuh approach-nya masih melakukan pendekatan yang cukup bisa dibilang bukan jadul lah ya, tapi masih dalam tahap dimana mungkin mereka belum mengerti apa sih yang generasi muda mau. Kadang-kadang kan kayak ya udah di old corporate tuh budayanya ABS alias asal bos senang gitu ya. Yes, benar. Jadi kayak ya udah deh ikutin atasan gitu, yang penting bawahan ngejalanin aja gitu. Nah, itu nggak works di anak-anak muda zaman sekarang. Karena anak-anak zaman sekarang itu kan kritis ya. Ketika disuruh A, pasti mereka tanya, loh kenapa ya kita pakai metode A? Bukannya metode B lebih praktis ya? Gitu. Pasti akan mereka akan seperti itu. Gitu. Yang dimana aku rasa bisa dibilang ketika lu memberikan kesempatan untuk anak-anak muda, itu yang mereka akan consider kayak, ini tempat kerja bagus nih untuk growth gua, karena anak muda kan cari growth sebanyak-banyaknya ya, development sebanyak-banyaknya ya. Itu yang kita berikan, itu yang kita provide, sehingga mereka tertarik untuk join ke company kita. Dan hopefully kalau misalnya kita nge-treat mereka dengan baik, nge-treat mereka dengan kesempatan yang sama, pendapat yang sama, kemudian juga kita mendapatkan feeling mutual itu ya, itu sih yang hopefully mereka juga akan loyal ke kita sih gitu. Jadi apakah bisa dibilang sebenarnya harus ada perlakuan khusus buat generasi baru di dunia kerja? Sebenarnya bukan hanya generasi barunya aja sih, tapi ke semuanya ya. Karena balik lagi ya, manusia kan tetap aja manusia ya gitu. Yang membedakan adalah years of experience dan ya cara kita berkomunikasi lah ya. Tapi buat aku gimana cara menciptakan culture yang sehat, culture yang sepadan gitu ya, bukan cuma sekedar atasan bawahan, itu penting untuk semua orang. Karena balikin lagi ya, ketika kita bekerja kan kita kerja sama manusia ya, manusia punya perasaan, manusia punya perasaan ingin dihargai, menghargai, itu yang kita berikan gitu. Nggak cuma buat anak muda tapi buat semua generasi, sehingga kita bisa menciptakan suasana yang suasana kantor yang ideal dan juga perasaan yang menyenangkan untuk karyawan kita bekerja gitu. Wah, nice. Berarti memang bukan hanya harus menyesuaikan dengan generasi sekarang saja, tapi ada baiknya kalau itu memang akan lebih baik buat karyawan bahkan yang sudah lama. Itu harus diterapkan tetap ya. Betul. Oke. Nah, menarik banget dari tadi pertanyaannya udah kejawab banget semuanya. Semoga teman-teman obsesif lebih terbuka juga pikirannya, cari why-nya. Paling one last question sih Mas. Mungkin ada pesan dari buat teman-teman obsesif dari Mas Eza juga sebagai HR gitu ya, yang udah di bidangnya juga sebagai yang starters di dunia kerja, untuk menghadapi aku tuh mau apa sih, cari why-nya bagaimana sih, dan biar nggak jadi kutu loncat yang nggak meninggalkan legacy itu. Nah, gimana tuh? I see. Oke. Yang pertama itu riset sebelum lu tahu purpose lu apa. Karena percuma ya lu menemukan purpose, lu berusaha mencari kenapa ya saya harus kerja di sana, tapi lu nggak melakukan riset, itu percuma karena lu nggak akan nemu jawabannya. Gitu. Jadi coba riset lah dari awal lu mulai berkarir,
kira-kira apa sih kerjaan yang lu seneng, apa sih posisi yang lu seneng, apa sih perusahaan yang sekiranya sesuai dengan value hidup lu sekarang gitu. Karena ketika kita sudah melakukan riset, kita akan lebih yakin untuk bisa melangkah lebih jauh untuk karir atau bahkan mungkin langkah pertama kita dalam karir. Ya, itu satu, riset. Yang kedua, balikin lagi, purpose dalam hidup rasanya menyenangkan ketika kita sudah memiliki purpose dalam hidup. Kita nggak akan belok, kita nggak akan mudah goyah, kita nggak akan gampang terintimidasi atau bahkan mungkin kayak aku mudah dipengaruhi sama orang lain, pilihan orang lain, gaya hidup orang lain. Itu nggak akan ketika kita sudah memiliki purpose. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan riset, udah tahu purpose-nya, then do it. Jangan kebanyakan alasan, jangan kebanyakan excuse. Apapun yang teman-teman hadapi sebagai halangan, rintangan, anggaplah itu sebagai sebuah pembelajaran, bukan menjadi sebuah langkah yang memberhentikan kamu dalam langkah karir kamu. Gitu sih. Oke, sip. Wah, keren banget. Gue bijak banget ya. Eza Golden Ways. Enggak ada. Keren, tapi itu masukan yang memang pasti dibutuhkan oleh anak-anak muda sekarang. Biar istilahnya tertampar lah ya, nggak ngikut-ngikut aja. Kadang kan orang kerja di perusahaan ini keren, tapi mereka padahal tidak tahu apa yang mereka pengen, why-nya apa, dan goals mereka, purpose-nya apa gitu. Jadi memang harus start with our why. Oke, thank you banget Mas Eza buat sharingnya hari ini. Semoga teman-teman obsesif dapat pencerahan ya soal dunia kerja, juga fenomena kutu loncat ini, supaya mereka juga lebih giat untuk mencari why mereka, purpose-nya seperti apa. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Thank you banget ya Mas Eza, sekali lagi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, siap. Thank you juga Ellen. Bye-bye. Bye. Waduh, menarik banget ya pembahasan soal kutu loncat ini. Kayaknya nggak ada habisnya ini. Tapi nggak usah khawatir, Obsesif bakal balik lagi di episode selanjutnya. Pastinya dengan narasumber yang nggak kalah seru dan juga topik yang nggak kalah menarik. Selain itu jangan lupa juga untuk follow sosial media @medio by KG Media supaya kamu juga terinfo dengan konten-konten podcast lainnya dari Medio. Akhir kata, gue Ellen Bellion mewakili segenap kru Obsesif, pamit undur diri dulu ya. See you on the next episode. Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif. Ngobrol seru, skills for first jobbers. Sampai jumpa lagi.